Hampir tumbang gara-gara nggak dapat kasih sayang. Halo teman-teman, aku Hanif. Selamat datang di Tiba-Tiba Cerita. Di sini aku bakalan ngebacain cerita dari teman-teman yang dikirim ke aku. Dan kali ini ada cerita dari seorang cowok yang sedang sakit sendirian di perantauan. Katanya dia tuh termasuk orang yang jarang sakit. Paling parah mungkin cuma flu. Ya at least dia masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa bilang cuma masuk angin doang kok gitu. Badannya demam tinggi, dia ngerasain menggigil, dan rasanya untuk bangun dari kasur tuh berat banget. Dia udah kayak dipeluk sama kasurnya. Masalahnya nih, aku tuh tinggal sendirian. Jadi kalau misalkan aku haus, ya aku harus ngambil minum sendiri. Kalau lapar harus cari makan sendiri. Kalau waktunya minum obat juga nggak ada yang ngingetin. Padahal kondisi tubuhnya tuh udah kayak orang yang di sinetron. Terus dokternya keluar dari kamar rumah sakit, bilang sama keluarganya, "Mohon maaf Bapak Ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Apalagi tahu sendiri lah kalau cowok sakit ya. Kita mungkin jatuh dari motor gak masalah, kesayat gak masalah, kepukul gak masalah. Tapi kalau udah demam, kayak udah mau mati, Pak. Dia bilang momen paling berat tuh bukan ketika badannya menggigil, tapi ketika dia sadar gak ada satu orang pun yang memperhatikan keadaannya. Karena dia kan sendirian merantau gitu ya. Gak ada yang masuk kamar sambil bilang, "Udah minum obat belum?" Gak ada yang cerewet nyuruh istirahat, apalagi jomblo. Padahal kalau sedang sakit di rumah, semuanya tuh beda. Dia tinggal rebahan, minum diambilin, makan disiapin, kadang bahkan disuapin. Tapi ketika aku sakit di perantauan, baru terasa kalau hal kecil itu rasanya berharga banget ya. Dan ya setelah baca cerita ini, aku rasa cowok itu kalau sakit demam itu bukan lebay kayak gitu. Ya kita memang udah diprogram kayak gini gitu kan. By the way, untuk kamu yang ngirim cerita ini, yang lagi ngerantau dan sakit sendirian, semoga segera sembuh, syafakallah. Dan aku harap minimal adalah satu teman kamu yang ngirim pesan, "Udah makan belum? Jangan lupa minum obat." Karena percaya deh, kadang satu pertanyaan sederhana itu terasa lebih manjur daripada obat-obat yang kita minum.